Jaya akan merupakan konflik seksual. Jadi sebelum masuk ke kasusnya, saya akan menjelaskan pengertian dari konflik seksual. Jadi konflik seksual itu adalah permasalahan atau pertentangan yang muncul karena adanya perbedaan keinginan, batasan dan kenyamanan antar pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan perilaku seksual. Nah, pada konflik ini tuh bukan semata-mata hanya seks secara fisik, tapi juga tentang batasan tubuh, terus rasa aman dan juga rasa ingin dihargai. Peningkatan signifikan 2024 kasus kekerasan seksual yang tercatat, Komnas Perempuan melonjak drastis menjadi 3.194 kasus pada tahun 2024. Nah, kasus kekerasan kepada perempuan pada tahun 2024 ini dari catatan tahunan, Komnas Perempuan menyebutkan adanya peningkatan kasus kekerasan kepada perempuan dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 9,77% dengan total 502.000 kasus termasuk KDRT dan seksual. Poin penting yang perlu kita soroti adalah profil pelaku. Jadi konflik seksual ini didominasi oleh pelaku di usia yang matang, usia produktif, yaitu kelompok usia 25 hingga 44 tahun sebesar 46,3%, serta kelompok usia 45 tahun hingga 59% sebesar 16,3%. Artinya lebih dari 60% konflik seksual disebabkan oleh pelaku dengan usia yang produktif dan matang. Artinya konflik seksual tidak terjadi di ruang hampa, melainkan terjadi karena kurangnya bentuk kesadaran diri akan persetujuan dan kuatnya relasi kuasa tanpa pendidikan seks yang tepat dan penegasan hukum yang tegas. Nah, lalu ada konteks dan lokasi konflik. Nah, lokasi tempat yang terjadi konflik seksual ini yang pertama di fasilitas kesehatan, di mana selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai 2024 Komnas Perempuan mencatat total ada 15 kasus seksual di fasilitas kesehatan dan mayoritas pelakunya ada dokter. Dan kemudian di perguruan tinggi, di mana 77% dosen mengetahui adanya konflik seksual dan 63% kasus tidak dilaporkan. Selain itu, ada juga kasus yang dicatat oleh kasus konflik berbasis gender online atau KBGO. Total ada pada tahun 2024 total ada 2.866 kasus. Selanjutnya, apa saja sih bentuk-bentuk dari konflik seksual? Yang pertama ada pelecehan verbal berupa ucapan, komentar, ejekan atau godaan yang bernada seksual. Yang kedua ada pelecehan non-verbal. Apa sih bentuknya? Itu tuh berupa isyarat, gestur atau memperlihatkan sesuatu yang bernada seksualitas. Yang ketiga ada sentuhan yang tidak diinginkan. Contohnya seperti menyentuh bagian tubuh sensitif tanpa izin. Kemudian ada tekanan atau ancaman seperti seorang pria yang tiba-tiba mengancam anak di bawah umur untuk melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan. Dan yang terakhir ada penyalahgunaan jabatan. Contohnya seperti pada dokter yang melecehkan pasiennya yang seharusnya itu tuh tidak boleh terjadi. Nah, kasus ini akan dibahas di studi kasus. Selanjutnya adalah cara mencegah konflik seksual. Kalian pasti pernah mendengar pepatah yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini sangat amat betul. Mencegah konflik seksual lebih baik daripada mengobati trauma korban seksual. Yang pertama adalah kalian harus mengetahui edukasi tentang batasan tubuh kalian. Tubuh kalian adalah milik kalian sendiri, bukan milik orang lain. Bahkan orang tua pun tidak memiliki izin bila kalian tidak mengizinkannya. Yang kedua adalah komunikasi. Kalian pasti sering dengar yaitu chat grooming. Hal itu terjadi biasanya karena
kurangnya komunikasi antara korban dengan kerabat dekatnya seperti orang tua, teman, ibu, ayah, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah sistem perlindungan. Sistem perlindungan adalah di mana suatu tempat umum itu wajib memiliki SOP atau sistem perlindungan terhadap korban-korban pelecehan seksual seperti di rumah sakit, di sekolah, di kereta, dan lain-lain. Yang keempat adalah berani melapor. Kenapa harus berani melapor? Karena layaknya manusia, kita tidak selayaknya Tuhan, manusia tidak tahu apapun bila tidak diceritakan. Dan yang terakhir adalah lingkungan aman atau safe space. Kita wajib memiliki tempat aman yang dimana kita tuh benar-benar merasa aman dan nyaman dan tidak ada peluang untuk pelecehan seksual. Oke, sebelumnya di sini saya ingin mengajak kalian semua buat membaca beritanya bersama dengan cara scan QR di sana. Di dalam kasusnya ini tuh awal tuh ada video singkat yang tersebar di media sosial. Itu terlihat seorang dokter yang diduga meraba bagian dada dari pasiennya saat pemeriksaan USG. Aksi ini tuh terjadi di klinik swasta yang berada di Kecamatan Garut Kota. Setelah video tersebut viral, polisi langsung turun ke lokasi dan membuat tim khusus untuk mengusut kasus tersebut. Dari kasus tersebut menunjukkan konflik seksual yang terjadi di lingkungan yang semestinya aman, yaitu saat pemeriksaan medis. Sebagai dokter seharusnya memberikan rasa aman bagi pasiennya, tetapi di dalam kasus ini tuh terjadi pelanggaran batas profesional yang mengakibatkan yang menjadi trauma bagi sang pasien. Nah, ini identifikasi dari video yang Bu Siska tampilkan pada minggu lalu. Yang pertama itu ada Cebak Suwong dari Jawa Tengah, Gapura Candi Bentar dari Bali, Limas Sumatera Selatan, dan Joglo dari Jawa Tengah. Nah, di sini ada quotes, yaitu the only thing necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing. Yang berarti satu-satunya celah untuk kejahatan menang adalah orang baik diam saja. Kenapa? Karena orang baik bila orang baik membantu orang baik, sudah tidak akan ada lagi ruang untuk kejahatan. Sekian dari kelompok Jaya, terima kasih.